Kayak Johan ini sudah siap. Ini luar biasa Johan ini. Biasanya ramai Johan. Sekarang Johan jangan-jangan minta uang nanti Johan. Ya. Coba. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, kemarin kita telah memperingati hari apa kemarin? Hari Jumat kemarin loh. Jumat ya kemarin ya. Kalian berpakaian selayaknya seorang pahlawan. Pahlawan yang luar biasa. Ada yang naik becak, ada yang pakai jaring, ada yang pakai baju doreng dan lain sebagainya. Maka apa yang bisa kita ambil tidak ada lain kecuali nilai-nilai kepahlawanan yang diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita yang begitu luar biasa pengorbanannya ketika merebut atau mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kalian mengidolakan tentunya dalam konteks sekarang pun kalian mengidolakan seorang pahlawan tokoh, meniru. Apakah kita sadar atau kalian sadar bahwa sebenarnya kalian punya seorang tokoh yang luar biasa yang harus diidolakan sepanjang masa? Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Idola di atas idola, pahlawan di atas pahlawan. Siapa kira-kira? Siapa? Yang beberapa waktu yang lalu kamu peringati kelahirannya. Hai. Siapa? Iya betul. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu atau baginda Nabi ini menjadi idola kita. Harus kita jadikan idola, panutan di atas panutan. Karena baginda Rasul bukan seorang manusia yang biasa, tapi benar-benar manusia yang luar biasa. Manusia tapi bukan manusia. Basyarun lakal basyari. Manusia bukan manusia. Ya. Apakah Rasul itu makan? Apakah Rasul itu pergi ke suatu tempat jalan-jalan? Betul. Apakah Rasul juga jagoan ngobrol-ngobrol? Iya, sama dan tetapi tidak seperti manusia. Apakah Rasul juga capek? Apa Rasul juga keringat? Tapi keringatnya beda dengan kita. Keringatnya Rasul licin kalau ditempeli laler. Tapi keringatmu ambil aku. Laler yang jadi maka kita bisa mengambil suatu pelajaran yang diberikan baginda Rasul. Kenapa baginda Rasul ini bisa mempunyai nilai yang luar biasa? Ini penting. Nilainya ini yang penting. Sehebat apapun anak-anak, sepintar apapun anak-anak, tapi kalau tidak punya nilai lebih, maka tidak akan menjadi orang yang luar biasa, orang yang istimewa, orang yang spesial. Jadi di masa yang datang itu meskipun kalian itu pintar akademis, pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar ngaji pun, tetapi kalau tidak punya nilai, maka kalian akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kenapa orang yang biasa tapi hebat? Karena mereka punya nilai lebih dibandingkan yang lainnya. Maka nilai apa yang bisa kita ambil dari baginda Rasul? Yang pertama adalah siddiq. Sifat Rasul itu sifat wajibat tempat yang sering kita pelajari. Siddiq, jujur. Dalam bahasa yang keren itu namanya personal excellence. Baik Pak, tak jelasin bahasa dulu namanya masuk SD kan ngomong ya. Jadi baginda Rasul punya siddiq, personal excellence. Kemudian yang kedua apa? Amanah, dapat dipercaya. Interpersonal capital. Nanti tak jelaskan di kelas-kelas ya. Nanti waktunya tak nonton. Kemudian yang ketiga adalah fatona, cerdas dalam bahasa kerennya itu adalah profesional
punya empati, bisa merasakan lingkungan sekitar. Nanti saya kasih contoh sebentar sedikit. Kemudian yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan transformatif, kemudian leadership dan komunikatif. 4 inilah yang sifat yang harus kita miliki. Ini menjadi nilai lebih. Contoh sederhana, nek ono kancane tiba, kira-kira kamu muni alhamdulillah, apa ditolong, apa ya apa? Alhamdulillah. Nah, itu nilai-nilai yang seperti itu, hal-hal kecil belum tentu kita menyadari. Ada sampah di depan kita, walaupun kecil, ketika kamu buang, itu sudah nilai yang membedakan kamu dengan karakter yang lainnya. Maka disitulah nilai itu dikemas dalam konteks sekarang. Pemerintah lagi menggarapkan istilahnya namanya karakter. Lah karakter itu dalam bahasa kurikulumnya disebut profil pelajar Pancasila. Ya, maka tidak salah seorang profesor dari Amerika, ahli astronomi, mengakui baginda Rasul menjadi orang yang paling hebat di dunia, menjadi tokoh yang nomor 1, tidak ada tandingannya. Padahal dia orang Kristen, padahal dia bukan Muslim. Dia menulis sebuah buku yang mungkin pernah saya sampaikan, bahwa di situ bukunya tertulis, kalau di bahasa Inggris kan, Muhammad is the most influenced person in the world. Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Kenapa? Dia mampu mengubah peradaban manusia yang tadinya jahiliyah, zaman tidak beradab, menjadi zaman yang beradab, dengan memiliki nilai, atau dalam bahasa sekarang disebut karakter. Nah, ayo kita bangun karakter kita. Mumpung ini masih SD, belum SMA, belum kuliah, lalu wis SD aja tukaran do kelas, gegeran do kelas, gak mau saling membuli, ilo-iloan, ngilokno wong tuane, gasakan, dobrak-dobrakan sampai suwek di kono puskesmas. Terus naik gede ya opo? Understand? Maka kita mulai sekarang, kita bangun nilai kita, walaupun masih kecil, nanti mudah-mudahan itu akan mengakar ketika kita dewasa. Apakah SD ini masih bisa secara akademis? Kalau hebat itu nggak bisa. Saya punya teman masih SD kelas 4, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Ngajari anak SMA, ngajari matematika anak SMA, fisika anak SD kelas 4. Akhirnya sama Jawa Pos disekolahkan di Jerman, si SD. Tapi apakah pintar? Kok tidak? Anaknya juga karakternya baik, sama orang tua juga tidak wani istilah itu. Kadang-kadang kita tuh disuruh berani, ngamuk-ngamuk, kau ngaji gak gelap. Iya, betul? Ada orang sekono ya. Makanya ayo kita meniru baginda Rasul, karena kita kemarin memperingati Hari Pahlawan, maka nilai-nilai yang diberikan oleh Rasulullah inilah yang bisa kita teladani, yang bisa kita ikuti, walaupun tidak bisa sempurna kayak Kanjeng Nabi, tapi minimal 1-2 kita bisa meniru, karena nilai itulah yang nanti membedakan kita dengan yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa memberikan kita referensi, angen-angen, oh aku menikoyomu. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.